Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah sekalian, narasumber kita pada hari ini adalah Mas Bagja. Sebenarnya beliau ini sudah bisa dipanggil sebagai seorang ustadz, namun karena kerendahan hatinya, beliau tidak mau dipanggil ustadz dan maunya cukup dipanggil dengan Mas Bagja. Nah, beliau ini adalah senior saya dulu waktu di sekolah menengah atas, dan termasuk menjadi tauladan, senior tauladan bagi kami adik-adiknya. Tema tausiah singkat yang akan beliau bawakan adalah hikmah di balik wabah COVID-19 dalam kajian Islam. Nah, tentu kita tahu bahwa Allah mendatangkan sesuatu kejadian itu tentu ada tujuannya, dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang terjadi itu tentu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia tentu adalah mengambil hikmah dari segala kejadian tersebut. Mungkin yang selama ini sibuk bekerja, orang tua yang sibuk bekerja dan sangat jarang sekali memiliki waktu untuk bersama anak-anaknya. Dengan adanya virus corona ini, kita diharuskan untuk lebih banyak berada di rumah. Nah, dengan demikian mungkin para orang tua sudah bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, apakah itu dengan belajar bersama, melakukan kegiatan-kegiatan bersama ini yang sebelum-sebelumnya hilang karena aktivitas pekerjaan yang sangat sibuk dan hal lain sebagainya. Marilah sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan pemaparan dari Mas Bagja Untung Supriyadi ya, dengan judul tausiah singkat hikmah di balik wabah COVID-19 dalam kajian Islam berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, nikmat, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan di malam hari mendirikan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa, yang mana Allah harapkan pada surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Salat kepada baginda Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi barisan panjang menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi kekinian, yakni pandemi virus corona yang terjadi melanda seluruh dunia. Namun sahabat, tanpa kita sadari ataupun kita sadari secara langsung bahwa virus ini memberikan hikmah tersendiri, karena pastinya di balik kesusahan ada kemudahan. Di balik kesusahan ada kemudahan. Allah mengulang-ulang kalimat tersebut. Nah, apakah kemudahan yang bisa kita petik? Apakah hikmah yang bisa kita petik dari pandemi yang terjadi saat ini? Sebelum itu tentunya kita juga harus mengetahui bahwasanya Allah sudah merencanakan. Ya. Ini Allah sudah memberikan aba-aba kepada kita. Dalam Al-Baqarah ayat 155 bahwasanya Allah itu akan ya, dan kami pasti ya, walanabluwannakum, dan kami pasti. Jadi Allah itu sudah akan, ini Allah sudah memberikan aba-aba. Apa aba-abanya?
bisai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah memberikan aba-aba kepada kita bahwasanya hal ini akan terjadi. Hal ini pasti akan terjadi. Bila masanya saat ini kita diuji dengan ketakutan kita terhadap virus tersebut. Ketakutan bahwasanya kita akan terserang, terinfeksi virus tersebut, ketakutan bahwa saudara kita, keluarga kita akan terserang. Ini adalah ujian dari Allah. Lalu Allah juga akan menguji selain ketakutan, yakni kekurangan harta. Ya, dengan virus ini kita tidak bisa bekerja. Banyak usaha-usaha yang terhenti, banyak bisnis yang tidak bisa berjalan, banyak orang yang di PHK, dirumahkan. Ini adalah mengurangi harta kita, mengurangi pendapatan kita. Lalu ketakutan apa lagi? Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Banyak juga korban yang meninggal diakibatkan virus ini. Ini sudah diberikan aba-aba oleh Allah. Lalu apa tanggapan kita? Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang bersabar? Kata Allah, maka orang-orang yang bersabar itu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Inilah harus yang kita pahami di saat menghadapi pandemi ini. Namun terlepas dari itu, ada beberapa hikmah yang perlu kita renungkan dari semua yang terjadi ini. Hikmah yang pertama adalah dengan adanya virus corona ini, maka timbul jiwa sosial yang sangat kuat, jiwa kesetiakawanan yang sangat erat di antara masyarakat. Tidak melihat itu rasnya apa, sukunya apa, bahkan agamanya apa. Selain Islam juga mengajarkan kepedulian sosial. Akan tetapi dengan adanya virus corona ini menjadikan setiap orang peduli dengan saudaranya. Kita lihat seperti halnya di pemberitaan banyak sekali orang yang mengeluarkan donasi untuk saudara-saudaranya tidak mampu, yang sangat terdampak dengan virus ini, atau bahkan sebenarnya tidak terlalu terdampak, namun disinyalir itu akan mengakibatkan, kalau tidak dibantu, mengakibatkan dia menjadi rentan, tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Maka banyak sekali orang-orang yang mengumpulkan donasi lalu membantu saudara-saudaranya dengan memberikan donasi, baik berupa uang, baik berupa sembako, baik berupa hal-hal yang lainnya. Ini membuat kesetiakawanan kita, rasa peduli kita, rasa empati kita meningkat sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya virus corona ini membuat ekonomi menjadi tersendat. Banyak bisnis yang tidak lagi jalan, banyak usaha yang tidak lagi jalan, mengakibatkan kita merasa tersadar bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, bisnis yang kita lakukan hari ini, atau usaha yang kita lakukan hari ini, bisa jadi itu adalah usaha yang rentan ataupun rapuh. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berpikir mencari peluang lain atau mencari sumber penghasilan lain. Agar apa? Agar melanjutkan kehidupan kita, supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Dengan adanya virus corona ini kita bisa berpikir mencari sesuatu yang lebih bisa bertahan, lebih kuat lagi secara ekonomi, sehingga itu bisa melanjutkan usaha kita, melanjutkan kehidupan kita ke depan. Contoh halnya seperti halnya saya sendiri yang berkecimpung di dunia pariwisata. Hari ini dunia pariwisata terdampak paling besar terhadap virus corona ini. Apa dampaknya?
seluruh objek wisata ditutup, orang tidak bisa bepergian. Sementara di sanalah kehidupan kita, di sanalah kita bisa mencari kehidupan, kita bisa mencari penghasilan. Nah, hari ini semuanya itu ditutup. Sehingga apa? Kami yang di dunia pariwisata berpikir ulang, apakah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Sementara selama virus ini tidak ada, hal itu tidak pernah terpikirkan bahwasanya harus ada pendapatan lain selain pendapatan utama kita. Harus ada uang yang kita investasikan untuk menjaga-jaga ketika hal-hal seperti ini terjadi. Nah, ini membuat kita tersadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu belum tentu akan bisa menyelamatkan kehidupan kita secara berkelanjutan. Akan tetapi kita harus mencari sesuatu, menggali potensi-potensi dalam diri kita yang lain. Sehingga ketika hal-hal darurat seperti ini terjadi, maka kita lebih mengasah potensi itu, menjadikan kita bisa lebih bertahan hidup lagi, mendapatkan penghasilan. Sebagai satu contoh, dengan kita memasak misalnya, dengan kita menjahit, membuat masker yang saat ini sangat dibutuhkan, dan banyak hal lain lagi. Inilah hikmah yang dapat kita petik dari adanya pandemi virus corona ini, yakni yang pertama, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama kita. Yang kedua, kita bisa berpikir ulang bahwasanya kita memerlukan pendapatan lain selain pendapatan utama kita. Itulah tadi yang dapat kita bahas, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, virus corona ini pasti memiliki hikmah-hikmah yang lain yang perlu kita gali. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya menyalahkan keadaan, namun dengan adanya virus corona ini, kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, baik dalam masyarakat ataupun dalam diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penyampaian dari Mas Bagja. Semoga segala apa yang beliau sampaikan ini kita bisa memetik pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan, sehingga menjadi pelajaran hidup bagi kita dan juga tambahan pengetahuan bagi kita. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.